Bagaimana perjalanan beliau hingga jadi ketua umum? Yang pertama, Pak AR menjadi ketua daerah Kota Madya Yogyakarta apa Surakarta ya? Keliru ngetik yang maksudnya. Yeah, Yogyakarta ya. Maaf, itu Kota Madya Yogyakarta. Lalu tahun 52 sampai 53 menjadi ketua wilayah atau PBM DIY. Kemudian tahun 56 menjadi anggota pimpinan pusat Muhammadiyah dan wakil ketua pada Muktamar Muhammadiyah ke-35 di Jakarta. Lalu sifat beliau yang lain, ini perhatikan anak-anak ya. Tinggal di rumah yang sangat sederhana tanpa fasilitas yang mewah. Ya, bisa dibayangkan kalau kemewahan sekarang itu diasumsikan dengan AC, ya kan? Kolam renang, ya kan? Mobil Alphard, Innova misalnya, diantaranya itu. Tapi beliau tidak lakukan. Bahkan menurut penuturan beliau, Pak Dr. Fauzi, suatu ketika setelah ceramah ia menerima amplop berisi uang sebagai tanda terima kasih, biasa untuk apa? Transport bensin. Ya. Tapi beliau tidak terima, diserahkan lagi kepada Muhammadiyah. Beliau infakkan Muhammadiyah. Ya, lanjut Mas Wid. Beliau bergaul dengan siapapun, ya dengan ulama, tokoh masyarakat, tetapi juga dengan rakyat kecil. Nah ini anak-anak perlu dibangun bagaimana kita di dalam interaksi sosial itu tidak melihat status sosial. Ya. Jangan hanya memandang sesuatu dari unsur materi, kaya. Ya. Kalau anak muda itu senangnya motor NMAX apa PCX. Lah PCX dijemput, PCX wegah, sepeda ontel nggak mau dijadikan teman, tidak boleh ya, harus fleksibel ya. Bahkan rakyat kecil, tukang becak hingga anak-anak kampung ya. Nah, lalu pelajaran penting yang kedua, beliau senantiasa menekankan puasa Senin Kemis pada keluarganya. Ada di antara anak-anak yang puasa Senin Kemis selain Ramadan? Ada? Oh ya, tahu dalilnya belum dipraktekkan. Ya. Lalu melatih sikap tanggung jawab terhadap putra-putranya. Dibiasakan bantu pekerjaan rumah, ya. Dididik agar tidak menjadi orang heran atau gumunan. Pendidikan anak sesuai bakat masing-masing. Di antara putranya ada yang menjadi dokter. Oke, lanjut Mas Wid. Nah, ini anak-anak. Poin berikutnya, slide ini adalah beliau seorang post servant leader. Ya. Apa tadi? Post servant leader. Apa artinya? Evolusi kepemimpinan. Wah, itu tadi nggak diedit maksud. Yang melayani, yang melampaui konsep konvensional dengan menambahkan dimensi spiritualitas. Dimensi keagamaan kemuhammadian beliau diiringi dengan sikap tawadhu ini anak-anak ya. Jadi agamanya bagus tapi beliau rendah hati ya. Tidak mentang-mentang ya. Pak AR mengutamakan kebutuhan anggota ya, empati dan pengembangan manusia di atas kepentingan pribadi dipagungkan dengan nilai religius yang kuat ya. Maka ketika beliau di dalam berdakwah di Jombang tadi apa? Tetap mengikuti permintaan Gus Dur, tapi belum modifikasi dengan cara yang cantik tadi. Ini sudah 8:30, tarwih apa witir? Apa jamaah tadi sampaikan? Witir, gitu. Ya, itu. Nah udah malam. Ya. Beliau sangat terbuka, empati dan mengayomi, tidak membeda-bedakan orang. Ya, ini kalau dalam bahasa Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mudah di antara kami Allah dan yang paling bertakwa. Sangat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tapi berikutnya berhasil membawa Muhammadiyah melalui masa transisi Orde Baru dengan tenang. Tadi kami sampaikan tentang beliau dalam menerima sistem terpanjang. Nah, ini di antara karya tulis beliau.
Di antara karya tulis beliau ini insya Allah belum ada yang punya ini ya. Betul? Apa? Satu, naskah kesyukuran, refleksi perjalanan hidup dan nilai syukur. Lalu yang kedua, serat kaweruh Islam kawedar. Yang ketiga, syahadatain kawedar. 4, tanya jawab enteng-entengan. 5, kembali kepada Al-Quran dan hadis ya. Ini masih diputar di Radio Mentari ya Mas Wid ya. Pak AR itu masih diputar di Radio Mentari. Nanti silakan cek Radio Mentari, didengarkan putaran rekaman beliau dalam berdakwah ya. Lalu menekankan pentingnya akhlak dan tanggung jawab sosial. Oke, Mas Wid. Bentelas ya. Ya, pengalaman dakwah beliau ya. Yang pertama, dakwah ke Sumatera Selatan, ke Talang Balai Musi Ilir pada tahun 35 dengan mendirikan Sekolah Wusta Mu'allimin Muhammadiyah ya, sekolah wusta artinya pertengahan, bisa setingkat SMP ya. Lalu tahun 38 beliau dakwahnya meluas ke Ulak, Paceh, Sekayu, pokoknya daerah Sumatera gitu ya. Tahun 41 beliau pindah tugas ke Sungai Batang, Sungai Gerong, Palembang sebagai pengajar di HS Holland Island School Muhammadiyah. Ini bahasa-bahasa Belanda. Nah ini beliau juga memimpin dan melatih HW Hizbul Waton. Berarti sejak beliau sudah ada HW. Nah ini berarti insya Allah Anda kader-kader muda Pak AR. Allahumma amin ya. Mengisi pengajian masyarakat dan bimbingan anak muda agar tetap berpegang teguh pada Islam ya. Di Radio Mentari sudah diputar rekaman beliau ya, bisa disimak ya. Lalu imam sholat tarawih di Tebu Ireng, Jombang atas undangan Gus Dur. Nah, akhir hayat beliau wafat di Surakarta tanggal 17 Maret tahun 95. Warisan terbesar beliau adalah regenerasi kepemimpinan yang lancar, menggantikan dirinya dengan Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir. Beliau alumni Mesir ya. Tahun 90. Lalu yang terakhir adalah keteladanan, kejujuran, kesederhanaan dan keikhlasan dalam memimpin. Apa maksudnya? Nah ini apa pesan yang bisa kita gali dari beliau? Yaitu kemajuan tidak harus diukur dengan harta atau gedung mewah. Nih perhatikan anak-anak ya. Jadi beliau berusaha untuk menanamkan bahwa kemajuan itu tidak diukur dari status fisik ya, gedung yang tinggi ya, fasilitas sekolah yang komplit ya. Tetapi apa? Dengan kemandirian ya. Dan ketulusan dalam melakukan kerja-kerja perjuangan. Artinya apa? Ya, artinya bagi kita sekalian hidup mandiri adalah sesuatu yang mulia. Ya. Tidak tergantung pada orang lain. Buruh tidak tergantung pada majikan. Tetapi apa? Entrepreneur atau wira swasta. Ini sesuatu yang pokok. Ya. Dan juga tulus dalam melakukan kerja-kerja perjuangan. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu ada yang hafal nggak itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ya. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan tunjuki jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah beserta orang-orang yang berbuat baik ya. Melakukan kerja-kerja perjuangan. Mudah-mudahan anak sekalian bisa mengambil hikmah dari sekelumit perjalanan beliau ya. Semoga kita dapat meneladani kesederhanaan dan keikhlasan Pak Abdul Razak Fahrudin. Demikian ya. Oke. Demikian anak-anak sedikit yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan perjalanan hidup Pak AR ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas tentang beberapa slide tadi. Sudah cukup? Ya, cukup. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, nambah wawasan, nambah ilmu dan semangat di HW, IPM maupun di kehidupan keluarga. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis bersama.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa tun qarib abasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.